Hello Chess Lover, permainan yang sangat menarik yang pernah dimainkan Magnus Carlsen menghadapi Jordan van Foreest, Grandmaster Belanda pada Champion Chess Tour Chessable Master yang sangat-sangat keren teman-teman. Langsung kita simak, Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke D4, direspon oleh Jordan van Foreest D5, C4, dan E6, bermain gambit menteri ditolak. Kuda ke C3, dan pion ke C5 bertranspose menjadi taras defense. Pertukaran pion pun terjadi, dan kuda ke F3 pengembangan, kuda ke F6, dan gajah ke G5 langsung mengepin kuda. Gajah ke E6 tentunya saat ini mempersolid juga pion sentral. Karena apa? Ketika kuda sudah dipin, masalahnya teman-teman, bahwa pion ini di masa depan menjadi ancaman. Gajah ke E6, maka pion menerima pion, gajah menerima, dan terlebih dahulu E3 teman-teman. Karena apa? Gajah juga menerima pion yang ada di C5 ini, juga memantau pion F2. Semisal disepelekan langkah ini, misalkan A3 misalkan. Memang rokade sebuah opsi, tetapi sebuah trik bisa dimainkan oleh hitam. Apalagi juga kita bermain pada blitz teman-teman, kuda ke sentral bisa dimainkan. Terlihat mengorbankan menteri apabila putih begitu bersemangat menerima menteri ini, di mana opsi terbaik harus menerima kuda, di mana juga menerima menteri misalkan. Masalahnya inilah bahayanya dengan adanya gajah teman-teman menerima pion F2, dan ini pun skakmat. Oke, oleh sebab itulah di dalam posisi pion ke E3 terlebih dahulu dari Magnus, maka kuda ke C6, gajah ke B5. Langkah sebelumnya pernah juga dimainkan benteng untuk menguasai file C, untuk mensupport juga kuda. H6 terlebih dahulu mengusir gajah, ini adalah langkah baru. Gajah diputuskan Magnus untuk menukarkan terhadap kuda, menteri menerima, dan kuda menerima pion sentral. Sebuah langkah yang menarik yang dimainkan oleh Magnus, ia mengorbankan pion B2, dan betul saja diterima oleh hitam, dan ini adalah jebakan Magnus teman-teman. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan simple, menerima kuda kembali adalah sebuah pilihan. Pertukaran terjadi, memang mengancam gajah. Terlebih dahulu gajah diselamatkan dengan melakukan skak, raja berpindah, tentunya pion ke depan dapat melaju, benteng juga aktif, rokade, dan ini pun masih sebanding dari kedua pemain. Akan tetapi di dalam pos seperti ini ketika dimainkan menteri menerima pion ini, apa yang dimainkan? Magnus langsung melakukan forkingan kuda ke C7 skak, waktu yang sama juga tetap mensupport gajahnya. Walaupun teman-teman ada sebuah hal yang sangat menarik yang ingin kami tunjukkan kepada Anda, di dalam posisi gajah menerima kuda skak adalah pilihan terbaik. Pion menerima barulah saat ini kuda ke C7 skak. Kita lihat bagaimana file D dikuasai oleh menteri. Raja ke E7, apa yang wajib dimainkan teman-teman? Coba gunakan kalkulasi Anda di posisi ini. Apabila Anda langsung memainkan dengan kuda menerima benteng juga cukup logis. Selamat, ini adalah kekalahan teman-teman, bahwa permainan berbanding terbalik. Hitam punya counter attack dengan gajah ke C4, membatasi terlebih dahulu juga diagonal. Juga saat ini gajah ke depan melakukan skak, dan waktu yang sama benteng juga masih mengancam kuda. Apabila begitu bersemangat menyelamatkan kuda justru ke C7. Masalahnya gajah ke B4 skak, kuda menutup, benteng ke 8 3 kali mengancam kuda, dan raja tidak bisa berpindah dengan juga sudah dibatasi oleh gajah. Sangat-sangat terpojok bagaimana posisi dari putih, dan apapun opsinya serba salah. Misalkan benteng mengancam menteri, gajah menerima kuda skak, menteri menerima, menteri memukul menteri adalah skakmat. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di sini tidak bisa diterima langsung benteng, melainkan rokade pengamanan menghindari ada tempo skak. Benteng juga menyelamatkan diri mengancam menteri, menteri keempat, tetap juga keunggulan dimiliki oleh putih. Kita kembali teman-teman di dalam posisi tidak langsung juga dimainkan gajah langsung menerima kuda, tetapi dimainkan kuda terlebih dahulu melakukan skak. Tetap juga raja ke E7, dan saat ini ada potensi melakukan skak teman-teman, dan ini sangat berbahaya sehingga kuda tidak bisa langsung menerima benteng yang sudah kita bahas sebelumnya, melainkan rokade, dan ini yang dimainkan oleh Magnus. Oke, benteng ke-8 mengancam menteri, menteri menawarkan juga endgame waktu yang sama mengancam gajah, maka menteri memukul menteri, pertukaran, dan di sini juga mengancam gajah, raja juga mengancam kuda waktu yang sama mendukung gajah. Maka kuda menerima gajah, tidak mungkin raja menerima, karena gajah akan tumbang pion menerima. Maka benteng melakukan skak, menjauhkan juga teman-teman raja ke C7. Di sini apabila langsung tentunya benteng memukul gajah, benteng memukul benteng skak. Oke, oleh sebab itulah benteng memukul benteng, pertukaran barulah benteng menerima gajah. Di sini raja mengancam benteng mengancam gajah. Bagaimana bang?
Jika saat ini langsung juga dimainkan misalkan benteng melakukan skak, masalahnya gajah menutup juga menyelamatkan diri, dan ini pun tiada kompensasi yang didapatkan oleh hitam dan unggul komplit satu perwira. Kita kembali di sini raja ke B6, maka benteng menerima kuda tempo skak. Karena apa? Apabila juga diselamatkan benteng juga mensupport teman-teman, maka pion melaju benteng juga terjebak, tidak bisa lagi mensupport gajah, otomatis gajah wajib diberikan. Ini juga ada ancaman ke depan pion melaju. Inilah kira-kira yang terjadi. Oleh sebab itulah di dalam pose seperti ini, langsung juga Magnus Carlsen, benteng memukul kuda skak, hitam merespon pion menerima benteng, gajah menyelamatkan diri juga menjaga petak penting D1, ancaman dari hitam melakukan skakmat ke depan di baris ke-1. C5 berlanjut, maka kuda ke sentral saat ini. Kita lihat teman-teman, manuver kuda yang coba dimainkan oleh Magnus ke depan. Raja ke C7 dan raja ke F1, di mana juga mencegah ada skakmat di baris ke-8, mencoba juga ikut membantu permainan pada endgame. Benteng ke D2 membatasi baris kedua, mengancam juga pion. Simpel gajah mundur mensupport pion. Benteng ke B2 dan di sini H4 berlanjut dilakukan skak. Raja ke E2, raja ke D6 mengancam kuda. F4 mensupport kuda, juga ke depan membuka ruang bagi raja. Dilakukan skak, betul saja raja ke F3, benteng ke B1, G4, benteng ke C1, dan G5 mendobrak posisi. Raja ke E7 menghentikan pion ke depan, raja ke G4 ikut membantu permainan, benteng ke E1 mengancam pion. Di sini tidak mundur untuk mensupport pion tetapi mengorbankan pion. Raja ke H5, maka benteng menerima pion. Raja ke G6, pertukaran pion H terjadi, raja ke F8, dan kuda melakukan skak. Tentunya waktu yang sama mengancam pion C5 diterima juga ke depan, mengancam pion E6. E5 berlanjut dan F5 tidak menerima untuk promosi ke depan. Raja ke D6 mengancam kuda. Kuda ke E6 saat ini disupport juga oleh gajah. E4 berlanjut, maka raja simpel menerima pion, mempersiapkan juga pion bebas promosi ke depan. Benteng ke F3 mengancam pion juga mempersiapkan pionnya promosi, maka F6 fokus rencana 2 petak lagi promosi. E3 berlanjut, setelah kuda ke D4 mengancam juga benteng, mencegah juga pion promosi. Di sini juga bahwa hitam Jordan Van Foreest menyerah. Karena apa? Apapun opsinya, misalkan diselamatkan juga benteng mengancam kuda, kuda tidak dipindahkan melainkan F7, karena apabila diterima kuda, maka pion hidup kembali menjadi menteri dan bahkan tempo skak. Sangat-sangat menarik teman-teman, permainan terjadi dengan akurasi dan juga asah otak sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 94% dan Jordan Van Foreest 86%. Merupakan perbedaan yang sangat signifikan tentunya. Dan adapun sesi teka-teki catur, kita lihat teman-teman, coba perhatikan posisi ini dengan seksama. Putih melangkah dan memenangkan permainan, dan bahkan memiliki kombinasi skakmat indah yang sangat keren di dalam posisi ini. Catur Yes Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye-bye.